kayak lampu. Orang mukanya kayak lampu. Kemudian baunya harum. Wa masaha wajha akhi. Diusap abang aneh. Wajahnya diusap sama ini. Ini orang fasarakal qamar. Langsung habis diusap, wajahnya berubah kayak bulan. Tadinya angus, belum ada yang lihat, berubah kayak rembulan. Anda tanya kepada itu orang, man anta yarhamukallah. Siapa inti wahai yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ini orang? Ana al-malak al-muwakkal bi katbi salatil ibad ala habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malaikat yang khusus ditugaskan untuk mencatat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau aneh udah nyatet nggak pernah dihapus kecuali orang itu keluar dari agama Islam. Jadi kalau salawat berapa kita nanam segitu kita panen. Berapa kita salawat segitu dapat pahala kita nanti di yaumil qiyamah. Karena malaikatnya khusus, dapat izin cuman buat nyatet doang, kagak diizinin buat nyoret daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kanzun la yafna. Kanzun tabungan yang kagak bakalan kita tepuk di dunia nanti di akhirat. Wa umirtu an ansurahu wa umirtu an af'ala bihi hakada. Kata ini malaikat, Allah perintahkan kepada saya untuk membela orang yang saya ada di pundak kanannya. Jadi orang yang ahli salawat di pundak kanannya selain malaikat rakib, ada malaikat khusus buat nyatet salawatnya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasul, aulan nas, orang yang paling dekat sama aneh, yang paling tinggi kedudukannya di surga, bukan yang paling banyak ibadah lainnya, akan tetapi paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan sekelas Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i di dalam Misbahul Dhalam. Udah meninggal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal. Imam Syafi'i kita kenal semuanya. Beliau 7 tahun hafal Quran, 9 tahun dalam riwayat udah hafal kitab Muwatta. Beliau mujtahid dan beliau termasuk mujtahid yang ijtihadnya paling banyak dipakai sama orang sekarang. Kita ini sholat, Imam Syafi'i dapat pahalanya apa kagak? Dapat, karena kita ngikutin mazhab beliau. Bayangin kalau dari segi keilmuan kedudukannya kayak bagaimana Imam Syafi'i. Kita rame-rame otak kita, keilmuan kita kumpulin, belum bisa nandingin Imam Syafi'i, ya kira begitu. Tapi meninggal Imam Syafi'i, dimimpiin sama orang saleh, ditanya sama orang saleh tersebut, ma fa'alallahu bika ya imam. Imam, bagaimana keadaanmu? Qala rahimani rabbi wa ghafarali. Kata dia, alhamdulillah Allah sayang sama aneh, Allah maafin semua dosa aneh. Kata Imam Syafi'i, uzafu ilal jannati kama yuzaful arus. Tahu nggak ente, kata Imam Syafi'i, aneh masuk surga diarak kayak pengantin, kata dia. Wa nusirtu kama yuzarul arus. Aneh didandanin pakai jubah, pakai kembang melati begitu, kayak pengantin baru, kata Imam Syafi'i. Masuk surga udah diarak, didandanin, bidadari nungguin. Pantes yang ngimpi ini mengatakan wajar. Dari saking memang beliau prestasinya udah nggak perlu kita ragukan lagi. Akhirnya ditanya, bimana tahadil martabah? Ini orang ditanya lagi, terus amal inti yang mana wahai imam? Amal inti yang mana yang menyebabkan inti ini mendapatkan derajat seperti ini? Apa mengatakan beliau? Ra'aitu fi manami ane ngimpi di dalam tidur ane ngedapetin ijazah satu salawat. Ini salawat dulu biasanya dibaca kalau tahlilan. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala dzikrika au dzikrihil ghafilun. Dulu dibaca di tahlilan, dibaca dulu ya. Sekarang udah aneh jarang nemuin begitu. Sekarang udah pintar korupsi, ada imam tahlil korupsi sekarang nih. Tahlil disingkat-singkat, begitu enggak? Enggak ya? Di Bogor doang berarti. Salah sangka aneh mantung. Kemudian aneh baca di kitab risalah. Aneh cari di kitab risalah, ternyata ada tulisannya, itu ada salawat tersebut, dan aneh amalin itu salawat sampai mati. Alhamdulillah, ternyata salawat itu yang bikin aneh dapat ampunan Allah. Ternyata salawat itu yang bikin aneh dapat cintanya Allah Subhanahu. Ini keadilan Allah. Sekelas Imam Syafi'i aja masuk surga ini bersama dengan Nabi dengan salawatnya. Kenapa begitu? Karena kalau beliau masuk surga dengan hafal Qur'annya, beliau dapat derajat tinggi harus dengan hafal Qur'annya. Kita akhirnya kalah semuanya. Kita putus asa semuanya. Karena begini hari juz amma aja belum juga kita. Bagaimana mau Quran? Kan begitu kira-kira.
Kalau dengan beliau apal kitab fikih, bisa ngarang, udah tahu. Tapi kalau salawat, ada nggak kita yang nggak bisa baca salawat? Ada nggak kita yang nggak bisa baca salawat buat Nabi Muhammad SAW? Bisa semua. Ini keadilan Allah. Prestasi tertinggi di akhirat itu bisa dicapai oleh siapapun manusianya. Mau hidup di zaman Rasul, mau hidup di akhir zaman, bisa bertetangga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW, suatu hari Rasul pernah nangis. Ditanya, ma abakat ya Rasulullah, apa yang bikin engkau nangis wahai Rasulullah SAW? Qala ashtaqu ahbabi, ane rindu sama orang yang cinta sama ane, kata Nabi Muhammad SAW. Kaumun, mereka adalah kaum yu'minuna bi, beriman kepada saya, kata Rasulullah. Mereka kaum yang percaya sama ane, walam yarawni, padahal nggak pernah ketemu dia sama ane, nggak pernah ngelihat sama ane, akan tetapi dia semua hadis ane dia percaya. Ketika dia tahu